jika engkau mau memenuhi apa yang aku mau, maka aku juga akan memenuhi apa yang kamu mau. Di tengah suasana panas, ada orang yang tidak terasa panas karena dia telah memenuhi apa yang Allah mau, sehingga Allah memenuhi apa yang dia mau. Itu keanehan-keanehan muncul. Banyak orang menjumpai, orang pada minta arahan, minta nasihat, minta bimbingan. Kok bisa merasakan yang orang lain tidak merasakan? Orang lagi panas, dia tidak terasa panas. Orang lagi dingin, biasanya musim dingin itu kalau kita umroh antara November, Desember, Januari itu dinginnya juga luar biasa. Kalau musim dingin ya dingin, kalau musim panas ya panas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pengurus Masjid Jami Al-Fauz Jamaah salat maghrib yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kepangkuan ilahi Rabbi atas segala karunia nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik dan hidayah. Nikmat tersebut yang mendorong langkah kita menjadi ringan untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Mari kita baca doa awal-awal bulan Safar. Kata Nabi, di bulan Safar itu ada 137 musibah yang terjadinya tidak ada yang tahu. Dia datangnya di luar prediksi manusia. Tidak ada yang bisa mencegah kedatangannya kecuali doa yang bisa menolak musibah, bala dan malapetaka. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na'udzu billah min syarri hadzal zamani wa ahlihi wa nas'aluka bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudusika antujiruna wa walidina
wa auladana wa ahlana wa ahbabana wa ma tuhituhu syafaqatu qulubina min syarri hadhihi sanati wa qina syarra ma qadaita fiha wasrif anna syahra syarri sopara ya karimun nadhari wakhtim lana bi hadza syahri wad dahri bis salamati wal afiyati was saadati wa walidina wa auladina wa li ahlina wa ma tuhituhu syafaqatu qulubina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Barangkali ada di antara keluarga jamaah yang sedang menderita sakit, semoga Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya. Biniyati syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga. Semoga negara kita kembali normal seperti biasa, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari beberapa hadis yang sudah dibaca oleh Ustadz Haji Bakhtiar, Nabi mengajarkan kita untuk pandai-pandai memanage waktu di dalam kehidupan. Kata Nabi, "U'tu a'yunakum haqqaha minal ibadah." Berilah hak matamu itu di dalam kita beribadah. Jadi salah satu di antara anggota panca indera kita masing-masing memiliki hak yang harus diberikan haknya. Sehari kita sholat 5 waktu.
Kalau sholat sendiri, ada nggak yang sampai 5 menit? Hari ada 5 menit sholat sendiri. Kalau bacaannya panjang. Tapi jarang yang sholat sendiri bacaannya panjang. Sekarang kalau kita ibadah kepada Allah 5 menit, 5 waktu baru 25 menit. Kata dokter ahli kesehatan, tidur itu yang bagus 7 jam. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 udah bangun. Untuk tidur 7 jam, untuk Allah 25 menit. Maka disuruh tuh supaya kita mampu memanage waktu. Jangan sampai kita dikuasai oleh waktu, tapi kuasai waktu itu. Jangan sampai di antara waktu-waktu yang Allah berikan sia-sia. Biar ada nilai ibadah. Maka di sini kata Nabi, berilah hak matamu itu di dalam beribadah. Jadi pandangan mata kita ada yang bernilaikan ibadah di saat kita memandang mushaf, di saat kita memandang Al-Quran. Kapan? Itu tadi, kita mengatur waktu. Jangan sampai kita diatur oleh waktu. Ada program, ada schedule dalam sehari, bikin sendiri. Kami harus membaca Al-Quran minimal sehari 1 lembar. Satu juz itu 9 lembar, berarti 9 hari dapat 1 juz. Yang 1 hurufnya itu jika kita baca, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka Allah Ta'ala balas dengan 1 hasanah. Berapa itu 1 hasanah? Allah juga yang menjelaskan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan, Allah Ta'ala balas dengan 10. Alif lam mim 3 huruf, balasan Allah 1 dibalas 10, berarti dapat 30. Yasin 2 huruf, ya sama sin, kalau 1 hurufnya 10 berarti 20. Sampai wa ilaihi turja'un, itu hurufnya berapa, Ri? Banyak. Gak usah dihitung, Ri. Pokoknya banyak aja. Ada 6.000 huruf. Kalau nggak percaya, nanti selepas Isya ambil Quran, cari surat Yasin, hitung hurufnya satu-satu. Kali 10. Masya Allah. Itu mata yang Allah berikan kepada setiap hambanya
salah satu di antara anggota panca indera, ada haknya dalam beribadah. Dia bisa melihat kalam Allah. Al-muta'abbad bitilawatihi, merupakan ibadah bagi yang membacanya. Makanya u'tu a'yunakum haqqaha minal ibadah. Beri hak mata dalam beribadah, dia bisa menikmati ibadah. Kadang sampai meneteskan air mata. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata manusia nanti bakal menangis pada hari kiamat. Bagaimana tidak menangis? Matahari tingginya sejengkal di atas kepala. Kita nih di dunia yang belum bisa mengukur ketinggian matahari, kadang merasakan panas, gelisah di dalam karena panasnya begitu tinggi suhu. Kalau kita umroh, kalau kita haji, warga Saudi yang udah terbiasa dengan suasana panas. Tapi kita orang Indonesia yang belum terbiasa dengan keadaan itu, bakal terasa tidak nyaman. Pernah saya waktu ibadah haji wukuf, itu panasnya 49 derajat Celcius. Itu jamaah bibirnya ini pada pecah saking panasnya. Tapi di tengah-tengah suasana panas seperti itu, ada keanehan-keanehan yang dijumpai. Justru ada orang tidak terasa panas, biasa aja. Apa tuh yang menyebabkan itu? Ada rahasia Allah di balik amal ibadah yang dilakukan. Allah balas dengan tidak merasakan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Itu ada yang seperti itu. Dia sholat biasa, dia tawaf biasa, dia sa'i biasa. Di saat orang lain pada bercucuran keringatnya, dia biasa-biasa aja. Ada yang seperti itu. Yang kata Allah dalam hadis qudsinya, dia berpesan kepada para nabi dan rasulnya, ya Daud turidu wa uridu. Kata Allah, hai Nabi Daud, engkau punya kemauan, aku juga punya kemauan. Wa innama yakunu ma uridu ila ma uridu. Wa in salam tama turidu ila ma uridu kapaitu kama turidu. Basit paham ya? Ya, pokoknya manggut aja udah. Pokoknya uridu dah. Kata Allah berpesan kepada Nabi Daud, engkau punya kemauan, aku juga punya kemauan. Jika engkau mau memenuhi apa yang aku mau, maka aku juga akan memenuhi apa yang kamu mau. Di tengah suasana panas, ada orang yang tidak terasa panas karena dia telah memenuhi apa yang Allah mau, sehingga Allah memenuhi apa yang dia mau. Itu keanehan-keanehan muncul. Banyak orang menjumpai
Orang pada minta arahan, minta nasihat, minta bimbingan. Kok bisa merasakan yang orang lain tidak merasakan? Orang lagi panas, dia tidak terasa panas. Orang lagi dingin, biasanya musim dingin itu kalau kita umroh antara November, Desember, Januari itu dinginnya juga luar biasa. Kalau musim dingin ya dingin, kalau musim panas ya panas. Ada orang ketika musim dingin dia umroh, dua kakinya dia bungkus dengan kantong plastik. Sumber rasa dingin kan dari kaki. Orang itu setiap ke masjid gonta-ganti warna kantong plastik. Rupanya untuk mengurangi rasa dingin. Di saat orang lain kedinginan, dia biasa-biasa aja. Karena kakinya dibungkus kedua kantong plastik. Tapi mengganggu orang. Karena setiap jalan kan bunyi kresek, kresek, kresek. Saya bilang dapat dari mana ini? Kata dia dapat dari seorang dokter. Dokter itu memberikan resep untuk tidak merasakan dingin di saat orang lain kedinginan. Bungkus kakimu pakai kantong plastik kresek. Begitu saya lihat, saya coba, benar dinginnya tidak sedingin orang yang sedang kedinginan. Itu ilmu juga. Besok kalau umroh Oktober, November, Desember boleh bawa plastik yang banyak. Itu nggak ada di kitab. Nggak ada di kitab yang begitu. Itu ada pada seseorang yang memang sudah dia merasakan manfaat dari apa yang dia lakukan. Maka mata itu bisa meneteskan air mata saat dia merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Yang sering meneteskan air mata saat beribadah kepada Allah, nanti di hari kiamat tidak lagi merasakan adanya tetesan air mata. Illa ainun bakat min khasyatillah. Yang tidak menangis itu nanti walau matahari tingginya sejengkal di atas kepala, dia tidak merasakan panas, tak ada rasa keluh kesah. Justru yang dia alami itu ada rasa kenikmatan. Maka dia tidak menangis lagi. Kenikmatan apa? Kenikmatan berjumpa. Kita punya anak sedang studi di luar negeri. Jika ia kekurangan uang, dia WA orang tuanya. Setiap kali ada masalah, dia WA. Jadi orang tua tidak melihat perkembangan fisik anak yang jauh. Tapi kalau dia video call, itu orang tua senangnya beda ketika anak itu hanya WA. Kalau video call, orang tua bisa melihat langsung wajah, darah daging kita, anak kesayangan kita. Perkembangan pertumbuhan badannya kelihatan. Maka yang di hari kiamat tidak menangis lagi, karena sudah menangis di dunia,
Begitu di hari kiamat ada rasa gembira. Gembira kenapa? Karena mau berjumpa dengan yang dia cinta, yang setiap hari namanya disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memandang jauh lebih nikmat dibanding menyebut. Maka nanti ahli ibadah di saat orang lain kepanasan karena terik matahari sejengkal, dia tidak merasakan panas, yang ada rasa gembira. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal dapat memandang Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Satu kenikmatan yang paling nikmat tidak ada bandingnya adalah ketika memandang Sang Pencipta. Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Duror, dia mengatakan, fi jannatin masyaqani, aku rindu dengan sorga itu bukan dengan bidadari sorga, bukan dengan kenikmatan sorga, tapi aku rindu kepada sorga karena di dalam sorga ada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Yang Habib Ali kalau diadakan haulnya di Solo itu, pendapatan ekonomi pemasukan saat adanya acara maulid itu sehari pemasukan ke daerah dari tamu-tamu yang datang bisa 10 miliar. Orang mati bisa menghidupkan ekonomi orang yang masih hidup. Itu yang suka baca doa Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab Tegal. Belum setahun dia meninggal. Jam 5 sore masih memimpin acara haul di Tegal. Jam 7 masuk rumah sakit. Jam 10 meninggal dunia. Memang kemarin-kemarin kiai kalau sakit masuk rumah sakit nggak ada yang pulang baik. Kiai habaib kalau sakit kemarin tuh pulangnya ya innalillahi. Pertama Kiai Haji Solahuddin Wahid, akhir Februari 2020. Terus awal Maret Tuan Guru Jahruddin Kalimantan, muridnya Guru Enjai, di Jakarta juga mati, lagi naik daun, sakit ke Jakarta, umurnya masih muda, belum pantas mati, belum, mati. Itu Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab, kalau dia baca doa di haul Habib Ali Solo, semua jamaah itu menangis. Nangis karena tarikan doa dari Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab. Kalau udah nangis rasanya puas,
pulang gembira. Nangisnya itu yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah saya bisa hadir hataman kulhu tahlil 3 hari di Tegal. Yang ceramah 3 hari itu Al-Habib Taufik dari Pasuruan. Beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Tidak bisa lama saya ngobrol. Lagi ngobrol dengan beliau, saya ditelepon. Kiai, ada kabar duka di Jakarta, terjadi peristiwa Jakarta Cikampek kilometer 50. Saya langsung pulang ke Jakarta. Tidak meneruskan karena suasana duka. Saya pulang. Adik-adik kita, para muhibbin, pencinta habaib, pencinta kiai, menjadi korban keganasan. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Habib Thohir ngajak umat nangis untuk takut kepada Allah. Sekarang dia sudah tidak ada. Saudaranya yang masih ada Al-Habib Hamid Al-Kab, gonceng dari Pondok Gede lurus, Pondok Pesantren Al-Haramain. Ada juga Dr. Habib Ahmad Al-Kab Condet. Itu sekeluarga semuanya jadi orang alim. Dari satu bapak, dari satu ibu, itu anaknya semuanya jadi. Kalau di Yaman, Hadramaut, Tarim, itu perempuan wanita dalam setahun keluar 3 kali. Yang pertama keluar dari rumah ketika diajak lebaran sama orang tua. Keluar. Yang kedua, ketika diambil oleh suami setelah qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahril mazkur, itu perempuan keluar dari rumah diambil sama suami. Yang ketiga, perempuan itu keluar karena sudah dibungkus kain kafan. Itulah wanita di Yaman menjunjung tinggi syariat ajaran agama Islam. Pantas wajar kalau Yaman itu menjadi negeri kelahiran para wali, para ulama, para pengarang kitab. Ada seseorang, Ad-Dawilah itu anaknya 12. Semuanya jadi ulama, jadi pengarang kitab. Dalam biografi kehidupannya, punya anak 12 jadi ulama, pengarang kitab, ahli zikir. Itu setiap tidur sama istri, diusap perut si istri sambil membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10.000. Boleh ntar pulang coba. Mah, mudah-mudahan anak kita jadi ulama. Papa mau tidur, mau usap perut mama 10.000. Mah, tadi kata Pak Ustadz. Saya udah coba, cuman kagak kuat 10.000. Iya. Baru dapat 100, tangan udah turun aja. Bagaimana mau punya anak yang seperti ibu-ibu di Yaman? An-nazra bil mushafi, berilah
hak mata itu dalam memandang mushaf. Mushaf lembaran-lembaran. Al-Quran disatukan, dibukukan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan yang diberi julukan, beri gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Sayyidina Utsman diberi gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Cahaya apa? Cahaya dari anaknya Rasulullah. Sebab dua-duanya istri Sayyidina Utsman itu anak Nabi. Dua-duanya meninggal. Sampai Nabi berkata, "Law indi salisah la zawwajtukaha." Seandainya aku punya anak lagi perempuan yang ketiga, akan aku kawinkan lagi dengan Sayyidina Utsman. Orang yang seluruh malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Masya Allah. Nabi Adam pernah keberatan minta kepada Allah, "Ya Rob, saya merasa terganggu setiap jalan selalu diikuti oleh malaikat," kata Nabi Adam. "Mohon dikurangi ya Allah." Kata Allah, "Hai Adam, malaikat yang ada di belakangmu itu bukan mengawal kamu, tapi dia aku tugaskan untuk mengawal yang ada di tulang sulbimu." Apa yang ada di tulang sulbi Nabi Adam? Nur, cahaya Nabi Muhammad. Itu yang aku perintahkan para malaikat untuk mengawal nur, cahaya yang bakal menjadi keturunan, bakal menjadi cucumu. Oh, Masya Allah, kalau begitu ya Rob, izinkan aku untuk melihat cahaya yang ada di tulang sulbimu. Minta izin sama Allah biar bisa memandang. Kata Allah, "Kamu tidak bakal mampu memandang cahaya yang ada di tulang sulbimu. Kalau aku keluarkan dan aku perlihatkan, kau bisa pingsan. Karena kedahsyatan cahayanya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, paukonuri." Cahaya dia melebihi cahayanya matahari. Matahari itu tercipta punya cahaya karena dari cahaya ini. Bulan memiliki cahaya yang indah, lahir cahaya itu dari cahaya yang ada di tulang sulbimu. Maka jika aku keluarkan cahaya itu, kau pandang, kau tidak bakal mampu. Maka kita kalau berjumpa dengan ulama, ahli zikir, ahli ibadah, kita nggak mampu memandang wajahnya lama-lama. Kita bakal tertunduk karena pantulan cahayanya itu. Tapi ada juga yang kagak enak dilihat. Ada gak? Ada. Tergantung amal perbuatan. Maka yang memiliki cahaya yang tidak bisa orang memandang berlama-lama karena keistiqomahannya itu, karena kesolehannya itu. Soleh itu tinggi. Di bawah soleh, toyib. Ada toyib? Ada. Di bawah toyib, ma'ruf. Di bawah ma'ruf, khair. Jadi soleh itu ada toyibnya, ada ma'rufnya, ada khairnya.
Jadi orang yang soleh itu punya sifat, punya sikap. Itu namanya soleh. Kalau toyib lebih kepada bentuk fisik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min toyibat. Wahai sekalian orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Lebih kepada bentuk fisik kalau toyib. Dia tidak punya kesolehan kadang, maka ada bang toyib 2 lebaran nggak pulang-pulang. Karena fisiknya doang, nggak punya sifat, nggak punya sikap. Kalau dia soleh, punya sifat khair, baik, punya sikap ma'ruf. Kalau memang itu haram, ya haram. Kalau memang itu baik, ya baik. Tidak bisa terkontaminasi oleh keadaan. Itu orang soleh punya sikap. Tidak gampang diatur, tidak gampang diarahkan. Kesolehan yang ada toyibnya, yang ada ma'rufnya, yang ada khairnya. Tidak hanya itu, anil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Dia juga terdepan untuk membela kemungkaran. Di setiap perang yang ada di baris terdepan itu Sayyidina Hamzah. Perang Uhud. Itu gunung Uhud salah satu di antara gunung yang ada di sorga. Luasnya 4 kilo, panjangnya 7 kilo. Di situ masih ada masjid tempat Nabi beristirahat. Ketika terjadi perang Uhud, Sayyidina Hamzah itu memang sudah menjadi target untuk dibunuh, diracun. Jadi istilah target-target udah ada dari dulu. Ini target yang harus dibunuh. Maka Sayyidina Hamzah ditombak, jantungnya dimakan oleh seorang perempuan. Karena dendamnya luar biasa. Dia kagak senang dulu dipenjarakan, maka harus dipenjarakan juga. Kayak gitu tuh. Jadi dari dulu sudah ada. Wattafakkura fihi wal i'tibaru inda ajaibihi. Maka berpikir terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala sudah kehendaki terjadi, dan kita memikirkan keajaiban-ajaiban Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik hidayat, ridho inayat, sehat afiat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'ah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.